Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-40 dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Faqala, lalu bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia seperti orang asing, au abirus sabilin, atau seorang muslim. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, berkata, idza amsaita fala tangtadiris sabah, jika kamu memasuki sore hari maka jangan menunggu pagi hari. Waida asbahta falatang tadiril masa, jika kamu memasuki pagi hari maka jangan menunggu sore hari. Wahud min sihatika limaradika, manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana cara Rasulullah SAW dalam mengajarkan ilmu. Dalam hadis ini disebutkan untuk menarik perhatian dengan memegang pundak. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah memberikan ilmu dengan cara melontarkan pertanyaan, sebagaimana hadis Mu'adz. Ketika itu Rasul langsung bertanya, wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas para hamba? Kemudian yang ketiga, metodenya adalah dengan menyebutkan bilangan, seperti sabda Rasulullah SAW yang menyebutkan, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan, dengan menggunakan angka. Yang keempat, dengan memberikan muqaddimah agar orang-orang itu menarik perhatiannya, seperti Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Lalu beliau menjelaskan apa yang ingin beliau sampaikan, yaitu dengan memberikan pelajaran berupa doa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Ini adalah sikap kita terhadap dunia. Yang pertama, sikapnya itu jadilah kita seperti orang asing yang menetap di negeri asing dan obsesinya, tujuan dan cita-citanya hanya mencari bekal untuk pulang ke tanah airnya. Yang kedua adalah seperti orang musafir yang tidak menetap sama sekali, namun pada malam dan siangnya ia berjalan menuju negeri abadi. Oleh karena itu, wasiat Nabi SAW kepada Ibnu Umar agar dia ketika berada di dunia itu harus berada di antara salah satu dari kedua sikap itu. Pertama, seorang mukmin itu harus bisa menempatkan dirinya di dunia ini seperti orang asing, dan ia membayangkan bisa menetap namun di negeri asing. Hatinya tidak bergantung dengan negeri asing tersebut, namun bergantung dengan tanah airnya. Tempat ia kembali kepadanya, ia bermukim di dunia untuk menyelesaikan tujuan persiapannya masuk pulang ke tanah airnya, yaitu tanah air seorang mukmin adalah surga. Atau yang kedua, seorang mukmin itu harus bisa menempatkan dirinya di dunia seperti musafir yang tidak pernah mukim di satu tempat, namun tetap berjalan melintasi tempat-tempat perjalanan hingga perjalanannya terhenti di tempat tujuan, yaitu al-maut atau kematian. Maka barang siapa sikapnya seperti ini di dunia, tujuannya ialah mencari bekal untuk perjalanan dan tidak disibukkan dengan memperkaya diri dengan perhiasan dunia. Oleh karena itu, Nabi SAW berwasiat kepada sejumlah sahabatnya agar bekal mereka dari dunia seperti bekal pengendara atau musafir. Dalam hadis, Rasulullah SAW menjelaskan hal yang sama. Mali walid dunia, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta sajaratin summa roha wa tarakaha.
Apa urusanku dengan dunia ini? Perumpamaan diriku dengan dunia adalah bagaikan pengembara yang bernaung di bawah sebuah pohon, kemudian beristirahat dan meninggalkannya. Dan kita sangat tahu bahwa tidak ada orang yang menetap di bawah pohon. Maka demikianlah gambaran yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW bagaimana kita harus menyikapi dunia. Karena memang dunia ini sifatnya adalah sementara sedikit dan tidak kekal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mataun qalilun. Firman Allah, itu hanyalah kesenangan sementara. Fama mataul hayati dunia fil akhirati illa qalil. Kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Kata Nabi Musa alaihi salam, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mataun wa innal akhirati hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya yang menunjukkan dunia ini memang sebentar, dunia ini sementara, dunia ini sedikit, dan dunia ini tidak kekal. Maka kita harus menyadari hal tersebut dan selalu memanfaatkan waktu luang kita untuk melakukan ibadah agar tujuan kita tercapai, yaitu bisa pulang ke tanah air. Maka hadis menyebutkan nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal farag. Dua nikmat yang banyak sekali manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka kita harus bisa zuhud terhadap dunia, harus bisa memendekkan angan-angan kita, karena kita tahu umur kita terbatas. Jika kita punya niat, kita punya impian yang sangat panjang, memiliki kendaraan ini, memiliki kendaraan itu, memiliki barang mewah ini, memiliki barang mewah itu, tapi ingatlah, itu akan terhenti ketika kita mati. Maka pastikanlah kita mendapatkan tempat, bukan tempat sebelum mati yang harus kita persiapkan saja. Yang lebih penting dari itu, tempat setelah mati. Itulah amal yang setiap harinya kita lalaikan. 3 sahabat manusia, harta, keluarga, dan amal. Harta ketika kita meninggal, bahkan dia tidak mengantarkan kita ke kuburan. Keluarga yang paling kita cintai, mereka datang ke kuburan, mengantarkan kita ke kuburan, namun mereka tidak ikut masuk ke dalam kubur untuk membantu kita menghadapi para malaikat. Sahabat yang ketiga inilah yang harus kita perhatikan, yang mana dialah penentu di mana kita berakhir. Sehingga kita harus bisa selalu memanfaatkan kesempatan yang ada. Sebagaimana hadis ini, ketika Ibnu Umar mendapatkan nasihat ini dari Rasulullah SAW, ia menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, idza amsaita fala tangtadiri sobah. Jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Yang kedua, wa idza asbahta fala tangtadil masa. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Ketiga, wa khud min sihhatika limaradika. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu. Yang keempat, wa min hayatika limautika. Dan manfaatkanlah hidupmu sebelum matimu. Sehingga perkataan Ibnu Umar ini kita simpulkan, harusnya atau gunakanlah kesempatan itu sebelum kesempatan tersebut itu luput. Ini kesimpulan ini seperti hadis Rasulullah SAW. Igna min khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramik, wasihataka qabla sakomik, wa ignaka qabla fakrik, wa faragoka qabla suglik, wa hayatika qabla mautik. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja? Waktu mudamu sebelum waktu tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kecukupanmu sebelum fakirmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Maka harus kita sangat perhatikan waktu kita. Maka
dalam hal memanfaatkan waktu, Rasulullah SAW itu bersabda, min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarakuhu mala, yakni adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Sebagaimana diketahui, waktu itu diibaratkan seperti sebuah pedang, kasaif. Pilihannya dua. Kalau kita tidak menggunakan pedang itu, maka pedang itulah yang akan menebas kita. Jika kita tidak gunakan waktu dengan bermanfaat, maka pasti waktu tersebut akan menebas kita sehingga kita melakukan hal yang tidak bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.